Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang perulangan dan array program. Apa itu perulangan? Perulangan merupakan kontrol program yang digunakan untuk suatu proses yang akan berjalan terus-menerus. Jadi selama ada perulangan di dalam suatu program, jika kalian menginginkan suatu statement diulang terus-menerus, maka menggunakan perulangan. Nah, perulangan pada Delphi itu sebenarnya ada 4, tapi di sini saya kelompokkan jadi ada 3 ya. Untuk for to do dan for down to saya jadikan 1. Nah, di sini while do bertugas untuk mengulang suatu pernyataan atau suatu blok pernyataan selama while suatu kondisi bernilai true. Artinya, untuk perulangan ini dia akan mengulang terus selama kondisinya masih benar. Nah, nanti jika kondisinya sudah salah atau tidak sesuai dengan syarat yang sudah kita tentukan, maka nanti programnya akan berhenti atau perulangannya akan berhenti. Selanjutnya ada repeat until. Kalau misalnya repeat until, itu sebenarnya hampir sama kayak while do. Tapi kalau misalkan while do, itu kita akan menjalani statement yang benar kan. Kalau misalnya statementnya salah, baru berhenti. Nah, kebalikannya, kalau repeat until, dia akan mengulang terus-menerus selama kondisinya masih salah. Dan dia akan berhenti kalau misalnya kondisinya sudah benar. Jadi, misalnya repeat statement apa, until kondisinya misalnya kalian pengen ngulang sampai kondisinya 8. Jadi dia akan mengulang terus-menerus sampai nanti misalnya nilai X-nya jadi 8. Tuh. Nanti kalau misalnya nilai X-nya udah 8, udah terpenuhi syaratnya atau udah sesuai, maka nanti programnya atau perulangannya akan berhenti. Selanjutnya ada for to do dan for down to. For to do ini kayak for biasa, cuma di sini lebih dispesifikin lagi ya. Jadi kalian tahu gitu. Dia akan mengulang berapa banyak. Sedangkan kalau misalnya while do dan repeat until itu kalian nggak tahu kan akan mengulang berapa kali. Pokoknya sampai kondisi terpenuhi, tapi kita nggak tahu berapa kali. Nah, kalau for kita udah tahu dia akan mengulang berapa kali. Nah, kalau for to do itu dia dari kecil ke besar. Jadi misalnya for 1 to 10 gitu. Nah, berarti dia akan mengulang dari 1 sampai 10. Nah, kalau misalnya for down to itu kebalikannya. Jadi dari besar ke kecil. Jadi for 10 down to 1 gitu. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu array. Array adalah suatu variabel tunggal yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang sejenis. Jadi data yang disimpan di dalam array ini merupakan data-data yang sejenis aja. Tipe datanya harus sama. Misalnya di sini dia menyimpan tipe data string, maka untuk elemen-elemen yang lain juga tipe datanya string gitu. Nah, di sini ada contohnya variabel hari array 1 sampai 7, artinya dia menyimpan array dari 1 sampai 7 dan tipe datanya adalah string. Kemudian nanti kita isi tuh elemen-elemennya apa aja. Tuh, kurang lebihnya itu, dan sekarang kita akan masuk ke dalam contoh program dari perulangan. Di sini saya punya contoh program. Di sini saya memakai label, ada 2 label, kemudian ada edit text ada 2, kemudian 4 button. Di sini masing-masing untuk melakukan perulangan ya, dari for to do, ada for down to do, while do, repeat until. Dan untuk memunculkan outputnya di sini saya menggunakan memo. Nah, di sini kita memasukkan nilai awal dan nilai akhir. Misalnya saya masukkan nilai awalnya 1, kemudian nilai akhirnya adalah 12. Nah, kemudian saya mau melakukan perulangan for to do. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi, kalau misalnya for to do itu, dia akan mengulang dari 1 sampai 12. Nah, di sini 1 sampai 12 ya. Kemudian kalau misalnya saya for down to do, itu dia akan mengulang, tapi dari nilai terbesar ke nilai terkecil ya. Jadi 12, 11, 10, 9, 8, dan seterusnya sampai 1. Kemudian kalau while do ini di sini dia akan mengulang selama kondisinya benar, dan repeat until dia akan mengulang selama kondisinya salah. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam codingannya. Nah, di sini merupakan codingan dari for to do. Yang pertama kita deklarasikan terlebih dahulu variabel-variabelnya yang digunakan, yaitu ada variabel i, kemudian variabel nilai 1 dan nilai 2 yang bertipe data integer. Selanjutnya, karena tadi kita masukkan ke dalam edit text, nah maka kita konversi terlebih dahulu dari str atau string, kita rubah menjadi integer. Nah,
Jadi, data yang ada di edit 1 akan masuk ke dalam variabel nilai 1. Dan data yang ada di edit 2 atau ini nih akan masuk ke dalam variabel nilai 2. Ya, selanjutnya di sini saya menghapus dulu nih isi dari memonya biar nanti outputnya itu nggak ketumpuk-tumpuk. Nah, baru kemudian kita masuk ke dalam perulangannya. Di sini kita pakai perulangan for to do ya. Jadi kalau misalnya for to do ini kita udah tahu nih kita mengulang berapa kali. Nah, taunya dari mana? Taunya dari nilai 1 dan nilai 2 yang kita inputkan. Tadi kan saya masukin 1 ya. Kemudian to-nya saya masukin 12. Jadi akan mengulang dari 1 sampai 12. Nah, kemudian nanti outputnya akan kita masukkan ke dalam memo sini. Kita add ke dalam memo sini. Dan kita rubah dulu, jangan lupa, karena tadi udah dioperasiin, kita rubah lagi ke dalam str atau string, karena dia hanya menerima tipe data string, tidak menerima tipe data yang lain. Kita ulang lagi, kalau misalnya kita jalankan. Nah, di sini jadi dia akan mengulang dari 1 sampai 11 ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke codingan dari for down to do. Nah, di sini kalau misalnya for down to do, itu dia akan mengulang dari nilai yang terbesar ke nilai terkecil. Nah, di sini kita sebenarnya tinggal diganti aja variabelnya dari nilai 1 jadi nilai 2. Ya, karena nilai 2 itu yang besarnya kan, jadi dari yang terbesar ke nilai terkecil. Sehingga kalau misalnya dijalankan, ya, dia akan dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya kita masuk ke dalam perulangan while do. Nah, di while do ini kita pertama-tama sama seperti yang tadi deklarasikan terlebih dahulu variabel-variabel yang ada. Di sini saya menggunakan variabel x, nilai 1 dan nilai 2. Nah, kemudian nilai 1 dan nilai 2 sama seperti codingan yang sebelum-sebelumnya ya. Kemudian ini juga digunakan, memo ini digunakan untuk menghapus tulisan yang ada di memo ini agar tidak tertumpuk nantinya. Nah, di sini saya menggunakan tambahan variabel x. Di sini x-nya akan saya gunakan nanti pada saat perulangan. Di sini saya deklarasikan nilai x itu awalnya adalah nilai 1. Jadi apa yang kita masukkan di sini di edit 1.text ini ya, itu akan masuk ke dalam variabel x. Misalnya saya masukin 1, maka di sini akan masuk 1. Nah, di sini saya punya kondisi. Jadi while x lebih kecil dari nilai 2, maka program akan menjalankan ini yang di bawahnya. Jadi selama nilai x-nya itu masih lebih kecil dari nilai 2-nya atau nilai akhirnya, maka program akan terus menjalankan statement yang ada di bawah ini. Jadi misalnya di sini saya masukin 1. Misalnya nilai 1-nya saya isi 1 gitu ya. Nah, kemudian di sini jadinya x-nya 1 kan. Nah, misalnya nilai 2-nya kemudian saya inputkan 12. Nah, di sini nilai 1 masih lebih kecil dari 12 kan. Maka dia akan menjalankan statement ini. Perulangan ke 1. Ya. Kemudian di sini ada nilai x baru lagi. Nilai x yang di sini beda ya sama x yang di sini. Nah, kemudian nilai x yang di sini adalah hasil dari nilai x ditambah 1. X dari mana? X dari yang sini nih. Yang sebelumnya. Nah, karena 1 tadi kan jadinya x-nya 2. Ya kan? Nah, x yang 2 ini kita ulang lagi nih. Kita cek nih. Masih 2 ini masih lebih kecil nggak dari 12? Ini kan berubah jadi 2 ya. X-nya masih lebih kecil nggak dari 12? Oh, masih. Jadi kita akan mengulang lagi nih. Kita menjalankan statement ini. Ya, jadi ini berubah jadi 2. Jadi nanti dia akan mencetak perulangan kedua. Kemudian X sama dengan X plus 1. Tadi kan gini ya. Nah, karena X-nya tadi 2, kita ubah jadi 2. Gitu. Jadi sekarang X-nya jadi 3. Nah, kemudian ke atas lagi. Jadi sekarang X-nya 3. Nah, kemudian dicek lagi nih. Apakah 3 lebih kecil dari 12? Kalau iya, maka dia akan menjalankan statement ini. Dan seterusnya seperti itu. Dan sampai kondisinya adalah 12, karena tidak ada sama dengannya ya di sini. Nah, maka nanti programnya akan berhenti. Makanya dia hanya sampai 11 aja gitu. Sampai perulangan ke 11.
Oke, selanjutnya kita ke codingan dari repeat until. Ya, yang ini ya. Nah, kalau misalnya repeat until, ini dia akan mengulang selama kondisinya itu masih salah. Nah, maksudnya kayak gimana tuh masih salah? Jadi kalau misalnya while itu selama kondisinya benar, dia akan terus mengulang kalau ini salah. Nah, di sini juga sama, saya pakai variabel X ya. Nah, kemudian di sini data ke 1 ya. Misalnya di sini saya masukin nilai satunya 1. Nah, kemudian jadinya kan di sini nilai X-nya 1 plus 1. Ya. Nah, kemudian di sini until X sama dengan nilai 2. Misalnya di sini 12. Nah, di sini berarti kan jadinya 2. Dicek nih, udah sama dengan 12 belum? Ternyata belum, maka ngulang lagi. Artinya dia masih salah kan, kondisinya masih belum sesuai. Kalau tadi di while do, kondisinya udah sesuai. Kalau di sini belum sesuai. Tuh. Nah, kurang lebihnya itu aja. Silakan Anda mengerjakan activity dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.